ganda campuran nggak pernah tidak emas. Wow, tradisi Jadi, emas. Tradisi Selalu emas. ya. Perak itu gagal. Dia masih menggebu-gebu, mentalnya juga masih namanya anak muda lah. Jadi lebih temperamen mungkin. Jadi aku yang harus menjadi, kita menang rubber game di saat Chan Peng Song Sun, sama Go Liu Ying. Go Liu Ying. Di saat posisi juga sebenarnya aku juga lagi cedera gitu kan, di bagian betis. Jangan ketemu gitu. Mungkin kalau Cibutet semoga ketemu gitu kan. Kita masuk WhatsApp dibilang ketemu. Ngomong gitu. Terus dari yang kita ngobrol ceria-ceria tiba-tiba krik sunyi senyap. Diam. Langsung terdiam ya. Langsung diam gitu, nggak lama cuma nanya, Ci besok pakai baju warna apa? Oh gue warna ini, oke. Gitu tiba-tiba. Dan CDB adalah contoh yang konsisten, konsisten. komitmen hingga akhirnya juara SEA Games bersama Muhammad Rizal ya. Iya, pertama kali sama Kak Rizal di tahun 2013. Nah itu Oke. kita pengen tahu kenapa ganda campuran, kenapa nggak tunggal putri, ganda putri. Karena aku tahu diri sih kayak, karena kan aku dibandingin yang lain aku paling kecil juga untuk size ya kan agak SNI gitu ya, standar gitu. Nggak gitu lah Ci. Enggak, ini realita itu. Oke. Terus juga aku ngerasa memang tenaga aku tuh nggak kayak yang lain juga. Jadi aku harus bermainnya tuh cepat, kuat, cerdik. Dan aku sukanya sebenarnya memang dari dulu ganda campuran. Iya, jadi begitu ditawarin ganda campuran sama Kak Richard, aku langsung oke gitu. Aku tanpa mikir mau partner siapa enggak gitu. Akhirnya tapi pertama kali partnernya sama Kak Rizal. Terus dapat kesempatan SEA Games di tahun 2011 dulu, tapi itu kita perunggu karena emasnya kan ada Tontowi sama gitu. Ya, itu sulit ya. Itu susah emang itu udah high level lah itu ya. Di tahun 2013 kita dikasih amanat juga untuk nggak memutus tradisi emas di sektor ganda campuran. Karena dari awal pertama kali SEA Games ada sampai kemarin kita ikutin itu ganda campuran nggak pernah tidak emas. Wow, tradisi Jadi, emas. Tradisi Selalu emas. ya. Perak itu gagal. Peraknya gagal. Iya. Gagal ya. Perak itu berarti kita tercatat sebagai pemutus tradisi gitu. Itu yang agak beban sih sebenarnya, gimana caranya kita jangan tercatat sebagai kita yang memutus tradisi gitu. Tapi ternyata ya itu tadi mungkin karena senior junior juga, aku masih junior, Kak Rizal lebih senior, dia bisa lebih ngebawa juga, lebih gemong, dia tahu gimana caranya di saat aku tegang, dia bisa ngasih masukan, dan itu sih menurut aku oke banget untuk pemain dipasangkan senior dan juga junior. Tapi kan sebagai pihak yang perempuan, main ganda campuran kan gak gampang juga. Iya. Karena jadi playmaker kan istilahnya kan. Nah itu gimana cara Cici buat ngatasin itu? Dari latihan sih ya, kayak menurut aku ya, dari latihan apa yang kita terapin di latihan itu akan jadi kebiasaan kita di dalam lapangan. Ibarat kata tuh kita latihan 100%, yang keluar paling nggak bisa 70-80% di dalam lapangan. Berarti kita nggak boleh 100% nih latihan. Kalau bisa lebih dari 100% ya lebih dari 100%. Itu kenapa di sektor ganda campuran latihan cewek itu 2 kali lipat lebih berat dibandingkan cowoknya. Jadi di saat itu penting. Iya, jadi di saat yang cowok udah duduk, udah sambil ngeliatin kita santai-santai, kita tuh masih berjuang di lapangan, kita masih drilling, kita masih defense, karena di sektor ganda campuran udah pasti cewek jadi inceran. Gimana caranya kita nggak jadi beban gitu kan? Makanya kenapa banyak perempuan yang mainnya kayak cowok jadinya. Iya jadinya. Harus kayak gitu, jadi kayak ganda putra jadinya. Iya harus sih sebenarnya. Harusnya. Memang harus juga menyesuaikan ya sama partnernya ya. Iya, jadi sebisa mungkin tuh kita mindsetnya adalah di saat kita di smash kita juga nggak tembus, di saat kita diincar kita justru bisa cari serangan buat pasangan kita. Jadi mindsetnya seperti itu sih, harus dirubah. Hingga akhirnya ganti pasangan ke Praven Jordan. Iya. Dan juara SEA Games lagi. Iya, di tahun 2015. 15, Dan ya. juga juara All England ya Ci ya? Iya, itu di tahun 2016. Tapi sebelum ke All England ke SEA Games dulu. Oke. Apa bedanya berpasangan dengan Kak Rizal dengan Praven? Beda. Beda, sangat berbeda sih. Mungkin di sisi ini aku yang harus ngebawa Jordan. Karena dia jauh lebih junior. Dia masih menggebu-gebu, mentalnya juga masih namanya anak muda lah. Jadi lebih temperamen mungkin. Jadi aku yang harus menjadi playmaker yang harus serba sabar, harus mengayomi, seperti itu kan. Dan juga tipe permainannya juga pasti beda sih antara aku main sama Kak Rizal dan juga aku main sama Jordan. Itu kedua permainan yang sangat berbeda gitu. Tapi menurut aku sangat berkesan juga di tahun 2015 karena sebenarnya hampir kalah itu dari Malaysia. Betul. Kita menang rubber game lawan di saat Chan Peng Song Sun, sama Go Liu Ying. Go Liu Ying.
Di saat posisi juga sebenarnya aku juga lagi cedera gitu kan, di bagian betis. Tapi akhirnya bisa tetap fight sampai akhir, ya itu menurut aku sih suatu apa ya, ya itulah usaha kita tuh tidak sia-sia lah. Beda gaya mainnya kayak gimana, Ci? Kalau bisa dirinciin. Beda gaya main itu kalau Karijal itu terkenal tuh dia pemain yang punya placingnya bagus, bola-bola datarnya bagus, tapi power nggak terlalu ada. Tapi dia mengolah bolanya itu rajin gitu. Jadi memang harus lebih banyak pukulan, tapi dia safe, pemain yang cukup safe. Beda sama Jordan yang powerful, 2-3 kali smash bisa mati, cuman lebih banyak errornya pasti. Itu tipikal pemain seperti itu memang pasti seperti itu gitu. Beresiko ya? Beresiko pasti, tapi itu tadi permainan jadi berubah dari yang mungkin aku sama Karijal dari defense dulu cari serangan, kalau ini gimana caranya kita harus bisa langsung menyerang gitu. Iya, udah beda ya cara tipe pemainnya. Cuman kalau boleh ceritain tuh, kita masuk ke All England ya. All England gimana ini sih seru nih. experience-nya pas di All England itu? Ya itu salah satu kayak bucket list lah ya, kayak dream come true gitu kan. Biasa kita masih di klub, nonton di TV gitu, para senior-senior main, wah kayak apa sih main di All England gitu. Itu kan salah satu ajang paling prestisius juga. Ajang tertua ya? Iya, itu ajang tertua juga. Jadi kayaknya tuh main di situ, ada namanya di situ aja tuh udah bangga gitu. Ngelihat mereka apalagi disorot gitu kan, kalau udah Sabtu Minggu gitu pakai lampu, wih keren banget gitu kan. Terus akhirnya bisa main di situ. Di tahun sebelumnya itu aku masih ngelihat senior-senior tuh yang kayak gitu. Terus punya harapan kapan bisa kayak gitu. Akhirnya di tahun 2016 ya kita, penampilan kita aku bisa bilang all out lah. Kita juga lagi dalam peak performance terbaik. Jadi bisa lolos ke final gitu. Dan pada saat abis juara tuh kita masih ngomong ini beneran ini kita juara gitu kan, kayak belum nyangka ya, bener gak sih gitu kan. Ya itulah apa menurut aku ya, proses setiap atlet itu beda. Ada yang bisa ekspres, dan kalau aku tuh tipenya yang lumayan panjang prosesnya, banyak gagalnya dulu lah ibaratnya gitu. Tapi kan usaha nggak mengkhianati hasil ya. Banget. Hingga akhirnya Olimpiade, hampir ya Olimpiade ya waktu itu. Ya di quarter final ya, tapi ketemunya sama lagi-lagi memang masih king sama queen yang lah waktu itu ya, Owi masih Butet. Owi Butet gitu. Mereka memang tahun itu tampil luar biasa sih. Kita baru lihat dari latihan, dari penampilan pertama aja kita udah bilang ini pasti juara gitu. Jadi gimana caranya setiap pemain waktu itu menghindari ketemu dia, setiap pemain gitu. Tapi pada saat di quarter final kan memang itu diundi ya. Nah ceritanya gimana tuh, Ci? Diundi dapat nama itu gimana? Nah itu kan posisinya itu di campnya itu aku sekamar nih sama Cibutet. Iya, memang kita kalau pertandingan selalu sekamar. Jadi tidurnya samping kanan kiri gitu kan. Kak Richard kebetulan lagi technical meeting untuk undian. Jadi kita sama-sama nunggu nih, harap-harap cemas ya. Jangan ketemu. Dalam hati ya mungkin dalam hati aku kan jangan ketemu gitu. Mungkin kalau Cibutet semoga ketemu gitu kan. Terus benernya sih nggak lama dari situ kita masuk WhatsApp, dibilang ketemu, ngomong gitu. Terus dari yang kita ngobrol ceria-ceria tiba-tiba krik sunyi senyap. Diam. Langsung terdiam ya. Langsung diam gitu, nggak lama cuma nanya, Ci besok pakai baju warna apa? Oh gue warna ini, oke. Gitu tiba-tiba nggak ada suara gitu, krik. Terus bilang ya udah gue istirahat dulu ya gitu. Tiba-tiba langsung membelakangi satu sama lain. Oh nggak hadap-hadapan tuh jadinya? Iya langsung kayak agak kikuk gimana gitu kan. Kita ngomong sih kita tidur ya, cuman kita juga tahu sama-sama masing-masing lagi nonton video main itu menganalisa. Ya, Cuma ngomong ini ya ketahuan, tapi juga lucu juga ya pengalamannya Ci ya. Cuman kan Cici kan udah panjang lah ya karirnya di dunia badminton ini. Terus kenapa kemarin memilih pensiun, Ci? 2019 ya? 19 ya bareng waktu itu sama Cibutet. Mungkin kenapa aku milih pensiun itu cukup panjang sih aku mikirnya, mungkin sekitar setahun lebih baru aku memutuskan siap atau nggak siap gitu. Alasannya mungkin karena itu tadi, karena aku tahu aku nggak punya skill yang seperti yang lain. Aku harus ekstra kerja keras, aku harus bangun lebih pagi, tidur lebih malam, itu setiap hari dilakukan. Di saat aku ada di titik jenuh, beberapa kali kita bisa tuh masih ngelewatin, masih ada motivasi, tapi mungkin aku kemarin benar-benar berada di titik terjenuh lah, dimana motivasi ngerasa turun, bangun pagi tuh terasa udah lebih berat. Jadi ada penurunan motivasi seperti itu yang aku rasa, kan kita pemain ganda ya. Jadi kalau akunya juga asal-asalan kasihan pasangannya sebenarnya. Jadi kita harus saling mikirin gitu. Aku ngerasa motivasi aku udah menurun, bisa nggak nih aku main sampai
Olimpiade lagi 4 tahun ke depan aku masih konsisten setiap hari seperti itu, dan itu masih aku pikirin terus. Dan aku merasa kayaknya kalau untuk 4 tahun ke depan kayaknya aku motivasinya udah menurun. Kalau di saat motivasi aku menurun, otomatis aku tidak akan bisa se-effort dulu, serajin dulu, dan itu pasti bikin kualitas aku menurun. Dan berdampak ke Praven juga kan? Iya, berdampak ke pasangan pastinya, karena kan kita bermain ganda bukan main tunggal gitu.